Begini kondisi Stasiun Merawan di zaman Belanda. Stasiun Merawan saat ini atau terkini. Stasiun Merawan adalah stasiun kereta api kelas 3 yang terletak di Sidomulyo, Silo, Jember dan termasuk dalam daerah operasi 9 Jember. Stasiun ini merupakan stasiun kereta api paling timur di Kabupaten Jember. Stasiun ini cukup mudah dijangkau dari jalan raya kawasan Gunung Gumitir yang terletak di dekat perbatasan Jember Banyuwangi dengan melewati jalan akses menuju perumahan Dinas Perkebunan Kopi yang tidak terlalu sempit sepanjang kurang lebih 1 km ke arah selatan hingga memasuki kawasan perumahan dinas tersebut. Stasiun Merawan sampai saat ini masih berdiri kokoh dan dikelilingi pemandangan alam yang sangat indah dan udara yang sejuk. Mata pencarian warga sekitar stasiun kebanyakan bekerja di perkebunan, dan yang uniknya lagi saat bermain ke stasiun, dalam waktu tertentu kita disuguhi pemandangan di samping stasiun, terdapat monyet-monyet kecil bermain bergelantungan di dekat bangunan stasiun. Stasiun Merawan berada di dalam kawasan perkebunan PTPN 12 yang dulunya perkebunan tersebut dikelola oleh Belanda. Awal dari adanya perkebunan ini dimulai dengan pembangunan rel kereta api dan terowongan Merawan pada tahun 1901 sebagai jalur transportasi hasil perkebunan dengan panjang 690 meter. Terowongan Merawan dibangun pada tahun 1901 sampai 1902, yaitu bagian kanan dan kiri terowongan, dan selesai tahun 1910 beserta bagian atas atau atap terowongan. Fungsi dari terowongan ini adalah membawa hasil rempah-rempah yang akan dikirimkan atau diekspor ke pasaran dunia melalui pelabuhan terdekat. Jalur ini mulai dilewati pada tahun 1903. Saat itu, jalur ini banyak digunakan sebagai transportasi hasil perkebunan di daerah Besuki, meliputi Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Situbondo. Saat pemerintah Belanda melewati jalur terowongan Gumitir, mereka melihat potensi lahan untuk digunakan sebagai tanaman kopi robusta, sehingga mereka mempekerjakan orang-orang pribumi untuk menjadi buruh perkebunan. Setelah adanya perkebunan ini, juga langsung dibangun pabrik pengolahan untuk mempermudah dalam memproses tanaman dari perkebunan. Pabrik perkebunan kopi yang dibangun, terdapat 3 bangunan yang terpisah, namun masih berdekatan. Pabrik kopi Gumitir yang dibangun tahun 1912 inilah yang paling besar dan lengkap. Alat-alat juga disediakan untuk pengolahan baik pemisahan biji, penyaringan, dan pengeringan. Dibangunnya pabrik di sana juga disertai dengan pembangunan kantor manajer tahun 1907 sampai 1909 dan kongsi atau rumah karyawan dinas tahun 1934. Arsitektur semua bangunan disesuaikan dengan bangunan Belanda. Di bagian depan pabrik dan dekat pemukiman rumah karyawan, juga dibangun terowongan dengan posisi di atas untuk melihat jalur kereta api yang membawa hasil komoditi rempah-rempah, nantinya juga untuk mengangkut hasil kopi ini. Hingga pada saat Belanda telah lepas kendali, tahun 1986, perkebunan ini diambil alih oleh BUMN yaitu PT P12 dan jalur kereta api terowongan Merawan diambil alih oleh PT KAI, sehingga pemukiman ini tidak hanya menjadi milik perkebunan, tetapi juga milik karyawan PT KAI. Stasiun Merawan masih wilayah Kabupaten Jember dan Jember sendiri disebut sebagai daerah yang terbentuk akibat dari adanya perkebunan. Komoditi terkenal yang paling banyak dijumpai di Jember adalah tanaman tembakau. Namun, di beberapa daerah dataran tinggi juga ditanam tanaman kopi. Sementara itu, Gumitir merupakan daerah dataran tinggi yang terletak di antara Kabupaten Banyuwangi dan Jember. Pada perkebunan ini ditanam jenis kopi robusta. Kopi robusta diproduksi pertama kali ke Pulau Jawa pada tahun 1900. Perkebunan merupakan hasil dari kolonialisme.
Kopi menjadi salah satu komoditi wajib di bawah sistem tanam paksa, sehingga pada abad ke-18 Jawa menjadi daerah pengekspor kopi. Tahun 1799 VOC bubar dan digantikan oleh Hindia Belanda, awal dimulai oleh Daendels dengan kebijakan model barat. Merombak sistem feodal dan kerja paksa, Daendels menerapkan kerja rodi pembangunan jalan yang menghubungkan Anyar Panarukan sejauh 1000 km. Nama Jember memang belum disebut-sebut pada masa pemerintahan Daendels, tapi Jalan Raya Pos tahun 1811 dilanjutkan oleh Raffles dengan menyewakan kebun kopi kepada para kepala desa dan pemberlakuan sawah tanah. Van den Bosem muncul dengan sistem tanam paksanya di Jawa dengan menggabungkan model tradisional dan modern. Disinilah tonggak mulai dibangunnya perkebunan di daerah Jember. Kabupaten Jember merupakan bagian dari Karesidenan Besuki, di mana menjadi salah satu daerah penting saat kolonialisme. Perkebunan kopi di Jember berada di sekitar Jalan Raya Gumitir. Kopi yang ditanam di sana merupakan jenis kopi Robusta. Kopi ini dapat tumbuh di segala suhu, baik suhu di dataran rendah dan dingin. Perkebunan di sini adalah satu-satunya perkebunan kopi di Jember yang juga memiliki pabrik, dan dulu komoditi yang diproduksi di sana juga didistribusikan ke pasaran dunia. Gumitir merupakan daerah dataran tinggi yang terletak di antara Kabupaten Banyuwangi dan Jember. Awalnya dimulai dengan pembangunan rel kereta api dan terowongan Merawan pada tahun 1901 sebagai jalur transportasi hasil perkebunan. Terima kasih telah setia menonton YouTube Damhilsa Channel.